Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap maya di kesempatan ini yang menurut saya ini temanya terlalu berlebihan ya. Jadi ini Mr. Oke ini yang mengusulkan tema ini. Tadi saya mau ngasih temanya adalah apa kemarin itu Mr. Oke? Meracik obat kuat itu apa ya? Itu buat malam Jumat, Pak. Jadi malam Jumat ya, Kairu ya. Ya, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah ini anggap saja sebagai sebuah cerita tentang bagaimana kita membangun sebuah proposal hidup ya. Jadi memang saya ada istilah proposal hidup itu ketika anak saya nyantri ya di pesantren Al Ihsan di Baron, kemudian guru-gurunya menggunakan istilah proposal hidup. Oh, berarti saya dulu seperti itu. Saya membuat proposal hidup gitu. Nah, proposal hidup di dalam pengembangan karir saya di bidang herbal ini akan saya jelaskan atau saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama adalah saya memulai ketika saya duduk di bangku kuliah S1 ya. Ini dari alma mater saya di Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada, dengan pembimbing beliau Profesor Swijio Pramono ya, saya diberikan ilmu tentang mengenal kandungan senyawa di dalam tumbuhan. Dan ini skripsi saya memang langsung saya memahami konteks tumbuhan itu, diisolasi, diidentifikasi. Tanamannya ini suatu seledri ya, tumbuhan seledri ini. Ini senyawa yang saya temukan atau yang berhasil saya isolasi identifikasi jenisnya luteolin. Ini awal pertama saya. Jadi saya tidak punya background sama sekali ya dari keluarga. Sama sekali nggak ada yang belajar tentang jamu atau herbal, nggak ada, sama sekali tidak ada. Apalagi perlu saya sampaikan ayah ibu saya ini kan SD aja nggak lulus gitu ya. Jadi ya otomatis ini benar-benar adalah sebuah kecenderungan yang saya dapatkan ketertarikan ketika di jenjang S1 ini saya mulai mengenal terkait dengan herbal atau tumbuhan obat. Kemudian di jenjang master, alhamdulillah saya bisa belajar ke negeri jiran katanya gitu ya, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan ini pembimbing saya yang pada hari Jumat kemarin wafat ya, meninggal. Tetapi insya Allah lah Prof. Azimatul Hawariyah telah memberikan ilmu jariahnya kepada saya, terutama dalam konteks bioscience, bioteknologi, biomolekuler. Ini pertama kali saya belajar, karena yang S1 ini menarik ya, S1 itu saya belajarnya tentang kimia banget istilahnya gitu ya. Fitokimia itu kan kimia tumbuhan banget gitu. Saya enggak begitu paham tentang dunia molekuler dan sebagainya, tetapi di bawah bimbingan beliau ini, ya Prof. Azimatul Hawariyah, ini saya dikenalkan dengan dunia molekuler ya dalam bioteknologi, terutama dalam pengembangan herbal atau pengembangan obat dari herbal. Nah, kebetulan riset saya waktu itu adalah proyeknya beliau itu kanker serviks atau kanker mulut rahim ya. Dan tumbuhan yang saya pakai adalah mahkota dewa, gitu, mahkota dewa. Paleria macrocarpa kalau nama ilmiahnya. Kalau tadi seledri Apium graveolens. Nah, masih ingat lah ya. Karena itu tahapan dari perjalanan karir saya ya. Dan di sini saya menemukan ini saya menggunakan metodenya in vitro ya. Jadi tidak in vivo, in vitro. Jadi bisa dibayangkan dari yang kimia banget masuk ke in vitro dan langsung molekuler. Nah, itu satu perjuangan tersendiri.
Dan di sini saya mendapatkan ya, ini yang bagian paling aktif itu adalah fraksi petroleum ether dari biji. Tetapi bijinya itu juga toksik, membunuh sel normal juga. Jadi ini perlu dilakukan mungkin vaksinasi lagi ya untuk mengambil fraksi yang hanya aktif sebagai anti cancer. Itu daya bunuhnya terhadap kanker itu 90% lebih. Jadi luar biasa ini bijinya si mahkota dewa ini untuk kanker serviks, tapi dia juga bersifat toksik masalahnya terhadap sel normal. Dan di sini saya belajar semua metodologi molekuler, analisis secara molekuler. Saya menggunakan flow cytometry yang waktu itu di UGM saya nggak pernah membayangkan akan belajar menggunakan alat itu, kemudian mikroskop fluorescence, mikroskop konvokal, kemudian mikroskop TEM ya transmission electron microscope, kemudian SEM scanning electron microscope. Jadi semua teknologi biomolekuler itu di Malaysia ini saya dikenalkan oleh beliau ini, Prof. Azimahdul Hawariyah. Nah, berikutnya setelah selesai saya tahun 2019 2010 langsung oleh rektor saya diminta berangkat ke Cina. Ceritanya menarik ya. Sebetulnya saya tidak mau ke Cina, tidak terpikir ke Cina. Saya terpikirnya ke Jerman. Waktu itu fokus saya setelah S2 selesai, saya mau ke Jerman. Karena saya mendapatkan sebuah informasi pengembangan herbal yang untuk negara Eropa yang paling ekstensif itu adalah Jerman. Maka saya ingin berkehendak lain. Jadi skenario-nya Allah itu lebih baik. Saya tidak jadi ke sana tapi dibelokkan. Oleh siapa ini yang tengah ini? Rektor saya ini. Ya, ini Dr. Kasyarno. Ini unik. Pada saat saya ingat betul, beliau ini bertiga ini beliau ke sana ke Guangxi Medical University di China. Kemudian beliau MOU langsung oleh prof saya ini diminta kirimkan 2 orang doktor untuk program doktor gitu. Nah, salah satunya karena harusnya 2, tapi yang satunya mundur nggak mau gitu. Karena di Cina, terus akhirnya saya. Itu pun karena saya ketika ditelepon, ini pas saya sedang di Jalan Bugisan. Saya ingat betul, saya kok Pak Rektor telepon gitu kan, terus saya angkat, langsung ngomong, ini saya dari Cina, langsung begitu. Saya kaget loh, kok dari Cina Pak gitu. Ya ini kamu saya minta untuk belajar ke Cina saja, nggak usah ke Jerman gitu. Intinya begitu. Terus saya tanya, loh itu pakai bahasa Inggris nggak? Ya bahasa Inggris wong internasional gitu kan. Di luar negeri ya mesti bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya mengiyakan kan. Begitu saya berangkat ke sana, kemudian saya nemui prof saya, calon supervisor saya ini, beliau bilang, kamu belajar bahasa Mandarin dulu 1 tahun di sini. Wah, saya kaget kan saya. Akhirnya saya telepon balik ke rektor saya, Pak Kasyarno, saya bilang, Pak, ini saya diminta belajar bahasa Mandarin dulu 1 tahun gitu. Ya wes tekan kono arep ngopo gitu. Jadinya ya akhirnya terpaksa lah saya 1 tahun itu mendalami bahasa Mandarin. Jadi kalau sekarang masih bisa ngomong tapi nulis lupa. Padahal saya nulisnya disertasi saya pakai bahasa Mandarin, tapi pakai ketik ya bukan tulis ya, tapi sudah ada simbol-simbolnya itu sudah ada di laptop di keyboard. Jadi saya tinggal memilih mana yang saya kendaki gitu. Jadi saya setahun itu belajar bahasa Mandarin dulu. Baru masuk 2018 itu saya mulai program. Bayangkan saya sudah kuliah kursus bahasa Mandarin 1 tahun di sana. Begitu masuk ke lab itu kayak pong-pong bolong itu, nol pudel, kayontung itu nggak ngerti. Ini alat ditulis semua dalam bahasa Mandarin, gimana cara membacanya, kemudian teknisinya semuanya nggak bisa bahasa Inggris, bahasanya Mandarin. Wah, saya jadi stres lagi. Makanya saya sudah gundul ini ya, karena ya lama itu stresnya itu 4 tahun di Cina itu benar-benar gundul saya sejak mulai belajar bahasa Mandarin sudah berat. Bayangkan belajar dari jam 8 pagi bahasa Mandarin itu sampai jam 9 malam, kecuali hari Sabtu Minggu. Saya nggak stres itu, tiap hari harus setoran simbol-simbol bahasa Mandarin itu ya.
Di sana kan tidak ada alfabet, di semuanya itu bahasanya itu simbol gitu. Kayak ini tulisan di papan yang saya tuliskan ini kan tulisannya Guangxi Medical University. Ini kan kalau dibaca Guangxi Yihe Daxue gitu, ngomongnya harus Yihe Daxue, nah gitu. Jadi intonasi menjadi sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting. Kalau kita salah intonasi, di sana ada 4 intonasi, a, itu ada 4 ya. Kalau saya salah, itu artinya bisa beda. Saya kasih contoh, tapien itu presentasi. Hari ini saya presentasi di sini. Ketika saya ngomong tapiennya itu dengan intonasi yang salah, tapien itu yang betul presentasi. Kalau tapien itu artinya BAB, BAL gitu. Bisa dibayangkan kalau dia ngomongnya keliru. Saya di sini mau BAL gitu, padahal di hadapan murid, di hadapan profesor dan sebagainya. Jadi kadang lucu, awal-awal saya ngomong itu salah-salah, terus prof saya itu membetulkan, itu mestinya ini yingkai shuo ceyang gitu. Kamu harus ngomong seperti ini mestinya, dia betulkan intonasi saya itu. Jadi masuk sudah pembelajaran 1 tahun, masuk bahasa Mandarin ya, masuk di lab itu masih seperti nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi saya harus mengambil mata kuliah biologi molekuler di 1 semester pertama. Wah, itu bukunya semuanya huruf Cina. Jadi saya waktu itu benar-benar stres di semester 1 tahun pertama untuk program doktor ini. Nah, singkat cerita saya kemudian lulus dengan bahasa Mandarin juga lulus, kemudian kuliah semester 1 untuk teori juga saya alhamdulillah sudah lulus. Lalu saya mengambil riset. Nah, riset saya ini dari belimbing buah, tapi akarnya. Jadi bukan buahnya, akarnya. Itu kalau dalam bahasa China-nya namanya yang taugen. Yang taugen itu adalah belimbing, ya akar belimbing. Nah, di akar belimbing ini, kalau S2-nya saya belajar kanker, waktu itu saya kira prof saya ini itu juga risetnya kanker. Namanya Prof. Wang Renbin ini. Ya, saya kira kanker juga, ternyata bukan. Ya, kalau kanker itu bahasa Mandarinnya Chongliu, nah itu kanker. Chongliu itu kanker. Kalau diabetes, Tang Niaoping itu diabetes. Jadi akhirnya profesor saya mengatakan kamu risetnya nggak bisa kanker karena di sini nggak ada proyek kanker katanya gitu. Jadi saya harus gimana, Prof? Kamu harus riset diabetes kalau mau ikut jadi bimbingan saya. Akhirnya ya sudah, dari S1 fitokimia, S2 in vitro kanker, S3 in vivo diabetes. Bisa dibayangkan saya harus belajar lagi kan? Coba, kayak gitu loh. Jadi saya harus belajar lagi diabetes dalam skop konteks yang lebih luas sampai kepada molekulernya, dan di sini saya menemukan sebuah senyawa yang aktif ya, yang disebut sebagai struktur senyawa 2-dodesil 6-metoksi sikloheksan 2,5 DNA 1,4 dion. Panjang sekali namanya. Tapi biasanya saya sebutnya DMDD gitu aja. DMDD ya. Ini suatu senyawa benzokuinon. Nah, kalau kita lihat ya, senyawa dengan turunan dengan struktur benzokuinon seperti ini memiliki aktivitas spektrum farmakologi yang luas. Ya bisa untuk anti kanker, anti diabetes, anti jamur, antivirus dan seterusnya lah. Kalau nanti kita searching di internet itu benzokuinon itu adalah struktur yang spektrum aktivitasnya luas. Nah, lalu ini saya patenkan menjadi molekul Ahmad Dahlan atau yang kita sebut dengan molatla. Ini adalah gambaran pada saat saya menerima ijazah doktoral di acara wisuda ya, istilahnya wisuda program doktor ya. Kemudian ini ada ucapan selamat dari junior-junior gitu kan. Jadi sebuah perjalanan menurut saya yang kalau saya disuruh mengulangi lagi untuk yang kedua saya nggak mau lagi. Berat,
Di China itu dalam sisi budaya berat, makanan, ya, iklim. Jadi pernah saya tahun pertama itu saya di sini selalu keluar darah, jadi kayak mimisen itu. Terus musim dingin itu gatal-gatal di badan itu karena sampai minus kan, gatal-gatal. Jadi biasanya kalau musim dingin kita pakai lotion. Jadi di depan 4 tahun seperti itu ya, jadi agak berat. Nah ini senyawanya sudah saya patenkan ya, yaitu metodenya yang saya patenkan, metode untuk mengisolasi senyawa tersebut. Kemudian beberapa paten yang lain yang saya dapatkan adalah Binagel, ini yang sekarang sudah komersial ya, sudah dipakai untuk berbagai jenis luka gitu ya. Kemudian formula berikutnya adalah glukosulin, ini yang untuk diabetes. Nah, lalu pengalaman training saya di luar negeri setelah selesai dokter, yang pertama saya ke Thailand dulu, ke Thailand. Ini saya ke Prince Songkhla University di Thailand. Nah, ini belajar tentang industri herbal di sana karena Thailand itu universitas tapi punya pabrik herbal gitu yang dimiliki oleh universitas itu. Jadi agak unik gitu, kok universitas kok punya herbal gitu, pabrik gitu. UAD kan nggak punya, UMP juga nggak punya gitu ya. Jadi kita belajar ke sana. Lalu saya belajar juga ke kursus bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya waktu itu ya kelepotan. Nah, sampai sekarang yang masih kelepotan, apalagi kalau nanti ketemu Banyumasan, saya jadi ikut terpengaruh ngapak gitu. Katanya ra ngapak ra kepenak gitu. Jadi bahasa Inggris saya bisa terpengaruh itu nanti. Ya, ini saya di University Science Anthony. Ini di Filipina, ya di Filipina. Saya 1 bulan itu kursus bahasa Inggris. Lalu berikutnya adalah saya belajar tentang bagaimana kekayaan intelektual itu mendorong sebuah komersialisasi. Ini saya diberikan beasiswa oleh JPO, Japan Patent Office, untuk belajar 10 hari, ya, untuk mengenal kekayaan intelektual. Kalau sekarang sih namanya paten, ya, merek, kemudian desain industri, itulah. Nah, jadi saya memang ya sedikit banyak saya menguasai di bidang itu karena punya sertifikat JPO ya untuk proses intellectual property, kekayaan intelektual dan komersialisasi. Kemudian juga, nah harapan saya yang saya inginkan waktu itu ke Jerman ya kesampaian juga meskipun hanya training gitu ya selama 8 hari di FHM University ya di Jerman, itu belajar tentang inovasi dan inkubasi bisnis. Nah, kaitannya di sini nanti teman-teman di Pojok Herbal Apotek itu setelah matrikulasi, training, kemudian inkubasi. Nah, inkubasi ini yang saya maksudkan. Jadi TS nanti akan mendapatkan bagaimana sih sistem diinkubasi itu gitu. Sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan tentunya dari FHM University, karena memang Jerman adalah negara yang dalam konteks startup bisnisnya itu menurut saya paling bagus dan inovasinya itu paling tinggi ya di dunia ya secara global. Nah lalu setelah saya itu kemudian beberapa pengalaman yang pernah saya ikuti dan ini yang membuka lembaran baru bagi saya ketika saya balik dari China tahun 2014. Ya, namanya di China itu dimanjakan alat-alat canggih, reagen, kit, semuanya itu tersedia dan dalam waktu cepat, itulah. Paling lama itu sekitar 2 minggu lah kalau saya nunggu datangnya itu. Nah, ketika balik ke Indonesia, idealisme saya itu kan ya pengennya riset yang canggih itulah, yang ada sentuhan molekulernya. Kalau perlu sampai ke tingkat DNA, RNA gitulah ya, pakai PCR gitu. Jadi saya di China itu sudah menggunakan PCR ya, sudah menggunakan proteomics, MALDI-TOF, sel-DITOF, itulah teknologi-teknologi yang terkini yang dipakai dalam penemuan obat. Begitu balik ke Indonesia, saya nggak bisa, alat-alatnya terbatas,
Kalau reagennya kalau beli nunggunya ya 3 bulanan gitu, bahkan lebih. Akhirnya saya cuma aduh ini saya gimana mau riset seperti apa, kan saya bingung. Akhirnya suatu ketika ada tawaran dari Kemenkes untuk ikut ini RISTOJA, riset tanaman obat dan jamu tahun 2015, ini yang saya ikuti pertama kali. Saya diterjunkan di daerahnya Mr. Oke itu, Banyumasan, meliputi Purwokerto, Cilacap, Tegal, Kebumen, Brebes, kemudian Banjarnegara, Wonosobo. Jadi saya 21 hari di situ pindah-pindah aja, yaitu apa? Mencari ramuan-ramuan tradisional yang menurut Kemenkes ramuan tradisional ini adalah ramuan yang diperoleh turun-temurun, bukan melewati training, searching, ataupun pendidikan-pendidikan formal lain. Betul-betul ini ramuan murni, nyari aja tradisi dalam bentuk obat penggunaan obat tradisional oleh masyarakat itu. Jadi sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang ramuan itu, tidak pernah, karena coba S1 saya bicara kimia, fitokimia, S2 bicara biomolekuler, biomol, S3 juga bicara biomolekuler, biomol, tapi konteksnya untuk diabetes. Jadi nggak pernah terbayang, tapi sejak inilah saya terbuka, saya ketemu dengan para terapis, para pengobat tradisional, dukun, apalagi tabib, sinsi, pokoknya semua itu saya sasar di daerah-daerah Ngapak itu. Nah, dari pengalaman itulah kemudian saya diberikan amanah oleh Kemenkes. Yang pertama adalah masuk di SP3T ini, Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Disinilah saya kemudian mengenal apa itu istilah kesehatan tradisional, yang kestrat itu baru dikenal di sini, begitu. Maka kalau ada teman-teman apoteker tidak kenal, saya tidak akan menyalahkan, karena apa? Di dalam kurikulum pembelajaran kita tidak pernah dikenalkan itu, tidak pernah ada kita dikenalkan ada yang kestrat empiris, yang kestrat komplementer, yang kestrat integratif, ada hatra ramuan, hatra keterampilan, hatra supranatural, hatra spiritual. Memang kita nggak ada. Jadi ya wajar gitu. Tapi saya sekarang ingin mendorong teman-teman apoteker harus tahu dari spektrum yang paling tradisional, syukur-syukur sampai yang paling modern, yaitu sampai ke biomolekulernya gitu. Itu harapannya kalau bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian juga diamanahi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY itu untuk menjadi tim perumus Galeri Jamu Jogja. Ini pendanaannya dari Danais. Karena di situ ada unsur budaya jamu itu, dan Danais itu bisa dicairkan jika itu ada kaitan dengan budaya. Maka jamu diangkatlah oleh Dinas Kesehatan DIY dengan ikon Galeri Jamu Jogja. Ini nanti selesai 2023 ini program ini. Kemudian dari Kementerian Perindustrian saya mendapatkan banyak sekali proyek dari sana. Pertama adalah pemetaan bahan baku jamu dan industri jamu nasional. Jadi saya memetakan dua, dari sisi ketersediaan bahan bakunya maupun dari sisi pemetaan industrinya. Dan disinilah kemudian saya menemukan sebuah persamaan yang saya sebut least square method atau metode kuadran terkecil untuk memprediksi berapa omset jamu nasional kita. Itu dari proyek ini, dari proyek Kementerian Perindustrian ini. Yang kedua, proyek kedua adalah dilibatkan dalam proyek bahan baku obat. Jadi ini kita waktu itu mau menyusun namanya feasibility study atau studi kelayakan. Mungkin nggak Indonesia ini memproduksi paracetamol sendiri, gitulah gampangannya gitu.
Jadi dari situ saya juga kemudian tahu, oh ternyata Indonesia ini ketergantungan bahan aktif obatnya ke luar negeri itu 96% gitu. Jadi itu semua karena saya terlibat dengan proyek-proyek itu. Nah, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena sudah cukup menurut saya keilmuan, sudah cukup pengalaman, training sudah cukup, akhirnya kita masuk ke tengah-tengah masyarakat membuat Pergisti. Pergisti itu Perkumpulan Gria Sehat Tradisional Indonesia. Jadi kita mengumpulkan para terapis-terapis lah yang akan atau yang punya gria sehat gitu. Kita kumpulkan kita lakukan pembapik jawara adalah mereka yang senang dengan menjadi nyantrinya itu cuma Sabtu Minggu gitu. Ini ya dari kegiatan ini mereka mendapatkan ilmu tentang herbal juga ya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Mr. Oke, PHI Trooper yaitu Pejuang Herbal Indonesia. Ini adalah sebuah ikon yang kita inginkan mereka bersama-sama memahami potensi alam yang kita punya. Dan yang ini adalah yang akan kita perjuangkan bersama, yaitu Pojok Herbal Apotek bersama dengan Mr. Oke dan juga Bapak Ibu semuanya, terutama yang punya background sebagai apoteker. Nah, sedikit saya ingin menyentuh di sini. Mengapa saya demikian getol ya? Nah, saya tunjukkan sedikit bahwa herbal itu kita bisa main di hulu hilir ya. Kita bisa main. Dan kita ketika kita main herbal, sebetulnya kita secara otomatis menyandingkan riset dengan bisnis itu dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Kalau bisnis harus didasari oleh riset, kalau hasil riset harus bisa dibisniskan atau bisa dikomersialkan. Itu mestinya seperti itu, dan gerakan inilah yang akan saya dorong salah satunya melalui Pojok Herbal Apotek. Jadi nanti Pojok Herbal Apotek itu benar-benar evidence risetnya harus kuat, harus ada gitu. Seperti tadi dua mata uang itu, dua muka mata uang itu kan sisi yang riset, sisi lainnya bisnis riset, bisnis atau bisnis riset, bisnis begitu seterusnya. Dan ini diatur di dalam atau terikat, kalau merah ini saya anggap sebagai koridor, kita nggak boleh lepas dari kebijakan, regulasi, dan program-program yang digulirkan oleh pemerintah, supaya kita bisa selaras. Nah, yang saya maksud hulu hilir itu apa? Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kita bisa main di agro farmanya, yaitu penyediaan tanaman obatnya, ya tumbuhan obat. Agroklimat atau agrokulturnya ini akan menjadi tema riset yang menarik, gitu kan? Misalkan ketinggian tempat tumbuh. Di sini kalau seorang apoteker ataupun terapis nggak paham, dia bisa ditipu. Contoh, ada purwoceng gunung, ada purwoceng yang sifatnya yang disebut purwoceng gitu aja, ada dua jenis. Nah, yang sebagian dipakai itu yang harganya murah itu adalah yang purwoceng gunung. Itu lebih murah. Itu harganya 35.000. Tapi kalau yang purwoceng yang asli itu harganya 100 gramnya itu 350.000. Jadi hampir 100 kalinya. 10 kalinya ya, 35.000 dengan 350.000. Ini kalau kita nggak tahu, nggak paham tentang ilmu ini, ya tentang bagaimana pengaruh tempat tumbuh dan sebagainya, kita asal aja mengambil daerah. Padahal daerah tempat tumbuhnya suatu tumbuhan itu sangat mempengaruhi. Dan itu harus ada hasil data evidence kualitas bahan bakunya gitu. Lalu masuk ke industri agro.
yaitu menyiapkan bahan baku simplisia, ekstrak, minyak asiri. Ini juga ada ilmunya di sini yang harus dikuasai gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengolah dari tumbuhannya menjadi di minyak asirinya. Kalau kita salah dalam konteks ekstraksi, kan masih segarnya itu berkhasiat, bisa jadi loh ketika jadi simplisianya menjadi tidak berkhasiat. Itu banyak terjadi. Maka disinilah juga research itu harus bermain, harus bicara. Kemudian masuk ke industri produk alami. Nanti industrinya ini bicara tentang apa? Sediaannya apa? Klaster produknya apa? Kan ada 9 klaster produk. Ada olahan pangan, ada jamu, ada aromaterapi, ada kosmetik, ada veteriner, ada suplemen, dan sebagainya. Lalu bentuk sediaannya apa? Lalu cara memformulasinya bagaimana? Apa mau menggunakan logika TCM atau Ayurveda atau menggunakan spirit filosofinya Jawa. Jadi ini juga harus dipahami cara menghasilkan formulanya itu. Komposisi maksud saya. Kemudian juga jangan lupa bahwa bisnis itu urat nadinya ada di marketing gitu. Dan di sini marketingnya bisa kita gunakan berbagai media. Sekarang yang sedang online adalah yang sedang ngetrend online atau digital. Tapi ada yang direct selling, ada yang retail, multi level marketing, ya kan? Ada lagi yang apa itu namanya toko suara. Toko suara itu ini menarik. Toko suara itu seorang pebisnis, marketer menyewa saluran channel di radio itu dibeli. Jadi tidak hanya kita mengiklankan enggak, tapi membeli jalur siarannya. Misalkan siarannya itu 1 hari 1 malam itu dia beli senilai berapa gitu. Itu sekarang banyak yang main di situ. Kemudian yang ini yang sedang kita kembangkan bersama PHA, Pojerba Apotek itu masuk di sini di layanan kesehatan itu masuk bisa, tapi yang jelas semuanya harus dilandasi evidence pembuktian secara ilmiah. Saya kira demikian Mr. Oke yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya bentuk dari sebuah realisasi research itu harus menjadi bisnis ya, akhirnya saya harus membuat sebuah usaha di bidang ini yang saya sebut sebagai natural dengan spirit natural organik herbal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya sangat menarik ya, ternyata memang kamu tolong bersih ini dulu, ini makan barusan itu Bapak. Oke, siap ya. Ya cukup menarik ya. Ternyata itu memang saya pikir Pak Akin sudah niat ke Cina, ternyata nyasar gitu ya. Satu pertanyaan dari saya Pak yang belum dijawab, kenapa kok bukan molekul kintoko namanya, tapi pakainya molat gitu Pak. Ya, jadi waktu itu saya mencari referensi dulu ya. Memang sih para peneliti itu kalau menemukan selalu dinamakan dirinya. Kayak alkaloid yang ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti dari Perancis kan namanya Pileteurin ya, Pileteurin ya. Itu kan nama penemunya gitu. Nah, tadi misalkan kenapa nggak ada enak didengar ya, sound gitu, kalau dalam bahasa Cina itu namanya hauting gitu. Hauting itu di telinga itu enak, diucap juga enak, gampang gitu, molkin gitu, molekul kintoko. Tapi saya berpikir begini, karena saya institusinya dari Ahmad Dahlan dan saya dikirim atas nama Ahmad Dahlan ya, saya coba saya dedikasikan juga ke nama institusi saya, dan Ahmad Dahlan juga seorang tokoh besar pendiri Muhammadiyah, ya itulah yang juga menjadi pertimbangan kita namakan dengan molekul Ahmad Dahlan gitu. Jadi Ahmad Dahlan bisa dimaknai sebagai institusi dan juga dimaknai sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah gitu. Dan saya kira besarnya saya juga tidak lepas dari besarnya
Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Saya kira itu. Oke, siap. Setuju sekali Pak Dokter. Pak Farid mungkin ada pertanyaan Pak Farid, silakan Pak Farid. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Videonya Salam. Tat. Kalau Videonya, Tat. ya, oh videonya maaf. Biarkan. Oke. Masya Allah. Memang kalau lihat perjalanan dari Pak Dokter ini, subhanallah ya, karena langsung ke negeri Cina untuk belajar herbal. Sebenarnya kesempatan ini pernah saya dapatkan juga 10 tahun lalu, tapi saya lepas. Artinya ketika itu saya masih ragu untuk belajar sesuatu di Korea waktu itu. Saya ada tawaran ke Korea dari guru akupunktur saya. Cuman tapi itulah. Pertanyaan dokter, apakah herbal-herbal di sana itu memang ada kelebihan dengan herbal-herbal kita asli Indonesia? Terima kasih Pak Dokter. Ya, saya malah merasa begini ya. Jadi kalau kemarin kayak Mbak Mundi ada nggak di sini ya? Ada Pak, hadir. Mbak Mundi kesulitan mencari herbal dari Cina, yang itu merupakan endemiknya Cina. Seperti halnya buah merah itu hanya endemiknya Indonesia yang ada di Papua. Seperti hanya tongkat ali endemiknya Indonesia yang ada di Kalimantan. Ada jenis-jenis tumbuhan herbal yang asli dari Cina dan memang tidak bisa kita temukan di Indonesia. Termasuk yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di sosmed, Ustadz Adi Dayat menemukan kustul bahri itu. Setelah saya lakukan proses literasi, ternyata kustul bahri memang tidak ada di Indonesia. Tapi kita tidak kehilangan akal karena kita dibekali ilmu yang namanya kemotaksonomi. Jadi mencari kekerabatannya berdasarkan takson, ya berdasarkan takson. Nah, mestinya kalau di Indonesia, di China ada, di Indonesia tidak ada, kita bisa mencari saudara-saudaranya si tumbuhan itu dengan pendekatan kemotaksonomi. Insya Allah ada, dan itu selalu menjadi bukti, selalu menjadi solusi atas keterbatasan apa yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendapatkan buyer representatif dari Rusia. Dia mencari obat-obat untuk urolitik, ya seperti gempur, seperti batu ginjal ya. Dia katakan begini, waktu ketemu dengan saya itu, saya mau mencari produk-produk herbal urolitik atau untuk menghancurkan batu ginjal dari Indonesia. Saya tanya, kenapa bukan dari Cina? Bukankah Rusia lebih dekat ke Cina? Dia bilang begini, kalau Indonesia itu pola menghancurkan batu ginjal itu tidak destruktif, tidak langsung piar gitu. Sehingga daya hancurnya itu dia smooth, pelan. Tapi kalau herbalnya Cina, dia keras, langsung. Seperti itu. Jadi menurut representatif buyer dari Rusia ini, orang Rusia nggak begitu suka yang menghancurkan batu ginjal dengan cara ekstrim lah istilahnya ya. Tapi kalau di Indonesia ya itu punya tempuyung. Tempuyung itu cara yang smooth ya, cara menghancurkan batu ginjalnya gitu. Nah kalau dilihat dari sisi ya alon-alon waton kelakon gitu ya. Ya. Jadi kalau dilihat sisi geografisnya, saya kira potensi Indonesia lebih besar. Kenapa? Karena Indonesia berada di cincin gunung berapi, sehingga jenis tanahnya yang menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan herbal itu sangat baik. Terutama, ini bicara agrokimat lagi nih. Ya. Terutama tumbuhan yang dijadikan bahan baku yang tumbuh di atas ketinggian 600 meter DPL. Jadi kalau kita mau ambil yang 600 DPL, rata-rata dia kualitasnya lebih baik dibandingkan yang di bawah. Nah ini kan pemahaman tentang agroklimat tadi yang saya sebutkan di awal tadi, di hulunya tadi. Seperti itu Pak Farid. Demikian Pak. Tambahan Pak Dokter, yang mengenai 4 negara yang dalam satu garis khatulistiwa, Brazil, kita, Tanzania, dan satu lagi, itu herbalnya gimana Dok? Apa masih bisa seperti yang lain atau yang masih dalam satu keluarga rumpun herbalnya? Ya, mereka termasuk negara-negara yang ada di
sekitar ekuator atau khatulistiwa, lux pencahayaan sinar mataharinya mereka sepanjang hari. Biosintesis dengan intensitas cahaya matahari yang penuh, maka kandungan zat aktifnya negara-negara ini jauh lebih baik dibandingkan yang subtropis. Iya Pak. Terima kasih Pak Dokter jawabannya. Tanya Pak, tanya. Oke, Mas Heri, silakan. Ya, terima kasih Pak Mister. Oke, Pak Kin ini luar biasa ya, perjalanan intelektualnya itu lengkap Pak. Ya, Indonesianya UGM, kemudian Malaysia, kemudian ke Cina, dan short course-nya itu juga luar biasa. Jadi semakin membuat jaringan pojok herbal apotik semakin yakin. Begini Pak, tadi Pak Kin menjelaskan bahwa ada beberapa riset yang dilakukan, yang salah satunya adalah ketersediaan bahan baku dan berapa jumlah industri obat tradisional yang ada di Indonesia. Kalau belajar di negara-negara lain, Pak, bagaimana pengelolaan ketersediaan bahan baku, Pak? Jadi kayak misalnya di kita, misalnya di Indonesia, kayak kita cari bahan baku obat herbal misalnya, itu kan tidak cukup mudah, Pak. Ya ada, tapi tidak mudah, tidak seperti hanya kita mencari sembako gitu. Jadi kalau Suaranya Her Hilang kali itu Pak Ibrahim. Halo. Ya, itu pulsanya habis itu. Ya, habis tuh Pak. halo Pak. Iya, jelas. Sorry, putus sinyalnya. Masya Allah. Ya, saya lanjutkan Pak. Ya, lanjut. Ya, jadi bagaimana pengelolaan ketersediaan bahan baku secara sistemik maksud saya Pak, karena saya kira di kita itu tidak cukup mudah gitu. Kalaupun ada itu kan bukan sistem ya, bukan sistem yang memang tercipta, tetapi karena misalnya kita tahu bahwa di Sukoharjo, di Jogja itu ada beberapa. Kalau di negara lain bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, terkait ini Pak, tadi daun tempuyung misalnya. Saya pernah dapat pertanyaan begini Pak. Mas, kalau misalnya ramuan penghancur batu ginjal. Nah, kalau misalnya saya mau mengantisipasi ya, atau Pak? Iya. Pertama ya, terkait dengan pemetaan bahan baku, itu saya bisa mendapatkan beberapa sentra yang daerah barat itu seperti di Maluku ya, itu sentra, itu pusat di mana di situ diversitas tumbuhan obatnya itu tinggi. Kemudian juga ada di Kaligesing, itu di Purworejo, itu juga banyak sekali sumber bahan baku atau tumbuh-tumbuhannya ya, variasinya banyak. Kemudian di Wonogiri itu juga banyak jenis tumbuhannya. Nah, kalau bicara tentang tumbuhan original atau yang sudah dibudidayakan dan yang liar. Ya, liar itu ya artinya masyarakat mencarinya ya tinggal di hutan-hutan, di pinggir-pinggir persawahan, itu yang liar. Nah, komposisinya ya yang liar itu sekitar 250 jenis yang liar. Lalu yang sudah dibudidayakan itu sekitar 50 jenis. Gitu.
Itu perbandingannya seperti itu dari sisi bahan bakunya. Oke. Kalau dilihat dari sisi ketersediaannya, sangat cukup. Sangat cukup. Kecuali, saya ingin sampaikan, kecuali jenis-jenis herbal yang kebutuhan nasional itu secara tonasenya itu tinggi. Itu kadang nggak cukup, kemudian impor dari India, misalkan jahe, ya, kencur. Itu kan kebutuhan nasional kita, terutama industri besar, ya, itu nggak mencukupi di Indonesia, sehingga mereka terpaksa impor. Tadi kayak kencur contohnya ya, kencur dari India dengan kencur dari Indonesia itu beda. Apa yang tahu bedanya? Ya, kalau kencur dari kalau kencur dari India kan gini, kencur gitu kan. Kencur gitu. Jadi gitu kan. Ya bedanya kan sudah jelas, itu agroklimatnya jelas berbeda India itu dengan kita. Sehingga kadar kandungan zat aktif kencur di India itu yang dominan etil sinamat. Nah yang Indonesia etil parametoksi sinamat. Beda. Jadi kalau kita nggak paham tentang agroklimat, nanti kualitas bahan baku produknya rasanya kok beda nih rasanya ini. Nah, gitu bingung ya. Gimana kok bisa beda ya gitu. Nah, itu dari sisi beberapa bahan baku yang ada di Indonesia dengan yang di India itu memang tetap berbeda dari sisi kualitas, ya. Terus ada lagi kasus Bluepleorum falcatum. Itu adalah tanaman yang menjadi bahan baku utama perusahaan-perusahaan yang membuat formula untuk pegelinu. Ya, kita tahulah seperti antangin, tolak angin, bintangin, dan seterusnya itulah. Itu mesti ada Bluepleorum falcatum. Itu nama ilmiahnya, ya. Ternyata Bluepleorum falcatum ini dibudidayakan oleh perusahaan Jepang PMA, pemilik modal asing. Ya, IC namanya, perusahaannya itu IC. Itu perusahaan Jepang. Nah, dia nanam di Indonesia, lalu hasilnya dia bawa ke Jepang, tidak dijual belikan di Indonesia. Ya kan Indonesia kelabakan, lah ini kan tanah-tanah gue gitu. Tapi kan nggak bisa. Kemudian tanah lo tapi kan gue yang nanamin, istilahnya gitu kan. Ini orang Jakarta nih. Akhirnya apa? Wah itu ribut para produsen di dalam negeri, kehabisan atau kelangkaan Bluepleorum falcatum. Lagi-lagi diselesaikan dengan konsep kemotaksonomi. Akhirnya dicari siapa sih saudaranya si Bluepleorum falcatum itu, ternyata ketemunya seledri. Tapi dari bagian bijinya seledri itu mengandung senyawa yang sama persis mirip dengan kandungan Bluepleorum falcatum yang sekarang itu dipakai untuk komposisi dari obat-obat pegelinu dan seterusnya. Nah, itu contoh itu kayak gitu terjadi. Maka siapa yang sekarang ini ada sebuah ungkapan begini, semua industri jamu di Indonesia itu hanya akan tergantung dengan industri agrofarma. Barang siapa yang menguasai pertaniannya, dia akan menguasai industrinya. Itu sekarang sedang ada visi gitu. Makanya ini saya tantang ini PHA, Pojok Herbal Apotek, berani nggak main di hulu? Gitu. Menyediakan bahan bakunya, karena nanti kata kunci semuanya ada di hulu. Begitu. Yang ini sekarang sedang saya rintis. Kita sedang merintis beberapa project pilot project lah, Demplot namanya. Begitu Mas Heri. Siapa matur nuwun, Pak? Ya, itu Mas Heri. Jadi kemarin sudah saya infokan Pak terkait dengan formulator industri. Katanya itu Mas Heri nanti yang akan daftar pertama itu Pak.
Oke, baik. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan, silakan. Ini di chat ada. Mohon izin bertanya. Oh ya, silakan. Monggo. Menarik sekali Bapak Kintoko, terima kasih telah memberikan pengalaman dan membuka wawasan kita, dan juga sepertinya di sini saya lihat ada peluang ya. Suaranya hilang, Mbak. Sinyalnya gimana di situ? Putus-putus. Peluang bisnis itu yang Halo, Mbak. bisa kita. Nah, ini masih ya. Mbak Maratu. Putus. Ya. Suaranya tidak jelas, putus-putus. Halo, Mbak Maratu. Oke, Pak. Di chat ini ada pertanyaan itu, Pak. Tolak angin, jangan-jangan jahenya impor. Akhirnya naik harganya. Ya, betul. Memang betul. Ya. Jahenya impor memang. Ya, sudah muncul itu jahenya impor. Karena nasional tidak bisa mencukupi. Nah, ini yang sedang ngetren lagi nanti porang ini, porang. Porang ini sedang jadi primadona ini. Bibitnya sendiri sangat mahal ya, bibitnya porang itu ya. Sehingga ini 1 kilo aja dijual chip porangnya itu, irisan porangnya itu aja sudah 300.000 chipnya ya, kering ya. Nanti kalau udah jadi serbuk itu sampai 600.000. Itu mahal porang itu, dan ini diekspor ke Korea, ke Jepang ya, Korea Selatan ya, ke Jepang untuk produk-produk mie mie Jepang itu loh. Ya. Pak, maaf Pak, saya melanjutkan. Siap, Apakah silakan. sudah terdengar suara saya? Iya itu Pak, makanya Pak Kintoko ini kan pengalamannya luas, terus kemudian pengetahuannya luas. Apakah bisa mungkin merangkul daripada apoteker-apoteker di Indonesia, kemudian Bapak bisa membuat kita buat asosiasi misalnya gitu. Misalnya bahan-bahan apa saja yang kira-kira diperlukan oleh industri, dan kita bisa mengorganisasi supaya kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh dari Indonesia sendiri gitu Pak. Ini kan suatu peluang yang sangat besar dan ini suatu kesempatan bagi kita sebagai apoteker begitu Pak. Jadi mungkin Bapak dengan pengetahuan Bapak dan pengalaman Bapak bisa bekerja yang punya link dengan industri dan punya pemetaan. Apakah ada pemetaannya seperti itu Pak? Apa saja yang diperlukan oleh industri? Terima kasih. Iya Bu Maratu. Iya, ada pemetaannya ada Bu. Jadi itu sudah kita petakan tadi dari Kemenperin. Itu memang ingin tahu sih sebetulnya berapa sih industri di Indonesia itu yang potensial dan bahan bakunya gitu. Terkait dengan pemetaan tadi, memang yang paling sulit dan itu harus diketahui adalah tadi bahwa kualitas tumbuhan obat itu sangat terpengaruh dari di mana dia tumbuh. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita mengambil Purwoceng dari Tawangmangu itu nggak ada efeknya sama sekali Bu. Saya pernah mencoba tak naikkan dosisnya 3 kali itu nggak ngefek apa-apa itu. Tapi begitu saya ngambil yang dari Wonosobo itu yang sedikit aja itu langsung terasa itu. Nah kayak gitu loh Bu. Maksud saya bahwa bisnis di bidang tumbuhan obat itu harus mengetahui konsep agroklimat dan agrokulturnya.
Intinya gitu, dua itu. Dan itu harus evidence, harus ada saintifikasi research-nya. Nah, karena kebanyakan farmasi nggak menyentuh lari di sini, karena itu menjadi wilayahnya seolah-olah ini wilayahnya pertanian. Padahal pertanian kalau ditanya kualitas bahan baku tanaman yang atau obat yang bagus itu yang gimana? Dia jawabnya gini, yang daunnya lebar, yang rimpangnya, yang umbinya besar. Saya bilang, loh ini nggak bicara masalah lebar, panjang, besar. Ini bicara zat aktifnya banyak atau tidak. Nah, mereka nggak tahu di situ, gitu loh. Mereka nggak tahu bahwa yang besar itu belum tentu kandungan zat aktifnya banyak, yang daunnya lebar belum tentu kandungan zat aktifnya banyak, gitu. Nah, kita farmasi tahu, tapi nggak masuk wilayah ke sini. Wilayah optimasi tempat tumbuh gitu kan, nggak masuk kita. Nah, inilah di sini sebetulnya menjadi bisnis yang menggiurkan. Saya pernah mendapat informasi dari teman, dia bisnisnya fokusnya di sini. Dia membentuk koperasi namanya Sekar Bumi koperasinya. Dia bilang begini, Pak, kalau bisnis di tumbuhan itu untungnya bisa 5.000 kali, dia bilang gitu. 5.000 kali gitu. Kalau di herbal itu nanti dari proses simplicia menjadi ekstrak itu naik sekitar 5 kali gitu. Tapi dari nanam itu dia bisa mendapatkan untung 5.000 kali gitu. Ini luar biasa. Maka kemudian ada yang mengatakan tadi bahwa semua industri farmasi, industri jamu di Indonesia itu nanti semuanya hanya akan tergantung dengan bisnis di hulunya, yaitu pertanian agrofarmanya. Nah, sayangnya farmasi sedikit yang masuk ke situ. Lebih banyak ke komunitas sekali lagi. Tanya aja itu Mr. Oke itu. Begitu Pak Indra, Pak, kalau komunitas tanyanya Pak Indra, bukan saya. Ya, Pak Indra. Begitu, Mbak Maratu ini, Ibu Maratu, gimana? Ada? Ya. Ya ada ini Pak tadi kalau pemetaannya itu kita bisa tahu di mana Pak, di Kementerian Perindustrian ya Pak ya? Kita bisa dapat aksesnya atau enggak? Pemetaan yang yang industri atau bahan baku? Bahan baku. Yang bahan baku tadi sudah saya sampaikan tadi, pusat-pusatnya ada di Manoko, ada di Kaligesing, Purworejo, ada di Wonogiri. Ya, itu pusat-pusatnya memang banyak di sana, banyak sekali. Cuman untuk industri skala seperti Sido muncul, kemampuan asupan jahenya tinggi, kedua daerah ini nggak mencukupi. Nah, di situ kan ada gap maksud saya, Pak. Di situ kan ada gap yang bisa kita isi. Jadi maksud saya, jadi maksud saya Bapak dengan pengetahuan Bapak, saya tuh sebenarnya pengen tahu pemetaan kira-kira kebutuhan industri. Bapak kan sudah mendalami riset tentang itu dengan Kemenperin. Nah, kebutuhan industri sendiri di bidang industri itu seberapa banyak, apa saja yang dibutuhkan, apakah kita bisa farmasi-farmasi ini bisa ikut mensuplai. Tentunya dengan spek dan kualitas tertentu. Misalnya kita uji dengan kandungannya gitu. Jadi ada bukti-bukti saintifiknya juga begitu. Ya ada, datanya ada Bu. Jadi misalkan kayak tadi saya katakan kebutuhan yang nasional tertinggi itu jahe, yang tertinggi nasional. Iya. Ya, saya tidak begitu apal ya tonasenya berapa, tapi itu bisa kita cari kita buka datanya. Yang kedua itu adalah jenis kencur tadi Bu yang saya sampaikan. Kencur juga tinggi kebutuhannya gitu. Dan secara umum yang baru bisa dibudidayakan itu yang 50 jenis Bu. Yang 250 jenis dari 300 kan ya, 300 yang paling sering dipakai kebutuhan di industri. Itu yang 250 itu liar. Bukan atas budidaya, tapi dia tumbuh liar. Kayak contohnya misalkan patikan kebo itu liar Bu, patikan kebo. Iya. Kemudian gempur batu itu liar, ya. Kemudian tempuyung itu juga liar. Jadi nggak ada yang budidaya tempuyung. Jadi liar. Ada satu yang budidaya di daerah Kasihan ini, tapi
itu sedikit sekali, nggak bisa untuk dia, hanya untuk kebutuhan terapis. Jadi kalau ada orang yang datang kemudian dia petik itunya itu, jadi bukan skala sebuah sentra. Nah itu yang menjadi sebetulnya begini Bu Ibu Maratu, sebetulnya memang harus ada profesi apoteker yang masuk ke dunia ini gitu loh, termasuk ke wilayah ini yang mendalami betul. Tapi kan seperti saya sampaikan, kita kuliah nggak pernah dikenalkan di aspek agroklimat, agrokulturnya gitu, karena itu dianggap bukan wilayah masuknya farmasi. Maka ketika kita komunikasi dengan orang-orang pertanian, parameternya beda Bu. Parameter tadi besar daunnya, lebar daunnya, besar umbinya. Saya bilang bukan itu parameter kami, kadarnya zat aktif tinggi atau tidak, kan gitu. Kalau parameternya farmasi, dan itu kan bisa dianalisis pakai spektro, pakai HPLC dan seterusnya gitu. CMS ya. Ya, itu harus ada, yang main di sana itu harus ada. Tapi nampaknya itu tadi mayoritas itu melumpuknya di komunitas. Gitu loh, Bu. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa nggak ngembangkan yang apotek. Ya, nanti biar Mister Oke aja Bu itu yang menjawab, itu programnya Mister Oke itu. Iya, tapi kalau untuk jamu Pak, untuk jamu maksudnya kita juga harus tahu daya ED-nya itu loh Pak, karena kan untuk bahan simplicia itu kan mudah berjamur gitu kan, jadi nanti itu nggak ada standarisasinya juga kan sekarang. Kalau misalnya kita beli dari sentra, kita nggak tahu dia sudah berapa lama disimpan gitu kan, karena kan banyak kalau untuk tanaman obat riskannya di situ. Betul. Kapang, jamur dan sebagainya, nggak ada standarisasinya. Betul sekali. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita dalam konsep mengendalikan kualitas sejak dari awal, sejak dari tumbuhannya gitu. Mestinya kan begitu. Tapi ini suatu konsep yang terputus. Jadi kita tidak bisa bersambung mulai dari hulu sampai hilirnya. Ini aja yang bisa kita kembangkan, Bu Maratu, itu baru yang hilir, yaitu di pojok herbal apotek. Itu yang baru bisa kita guide para apoteker di situ, karena ngumpulnya semuanya di situ, Bu. Ngumpulnya para apoteker itu, komunitasnya ada di situ lebih banyak. Seperti itu. Ya, susahnya bermain dengan simplisnya di situ. Daya tahan masa hidupnya, lifetime-nya sempit. Ya. Ibu Maratu kalau boleh tahu dari mana nggih, Bu Maratu? Ini sepertinya baru pernah. Saya Litbangkes, Pak. Oh, siap. Ini satu grup saya di para peneliti saintis ini. Saya riset. Iya. Ini harusnya makanya saya tahu Ristoja apa. Ya, ini beliau ini orang yang punya pengaruh besar ini di Litbangkes ini. Enggak sih Pak, saya biasa saja. Bu Maratu, nanti kita sounding ya Bu, terus komunikasi masalah ini ya Bu. Iya, saya tertarik kok ini. Bagus, makasih Pak Kintoko. Sama-sama Ibu. Bu, kita menginformasikan ya, mungkin ada beberapa informasi yang Ibu Maratu dan teman-teman yang ikut di sini belum mengetahui ya. Jadi kita untuk nanti tanggal 8 Januari itu kita sudah insya Allah membuka namanya pojok herbal apotek ya. Di mana ini kita membuka 50 apoteker yang akan berpraktek dengan herbal. Nah, mereka adalah pionir dari segi pelayanan. Nah, kemudian nanti untuk masalah produk yang tadi Bu Maratu sampaikan, memang kendalanya itu ya seperti itulah, ada kapang, jamur dan sebagainya. Nah, itu nanti kami tim bersama dengan Pak Kintoko itu yang memastikan untuk quality produknya. Jadi memang kalau misalkan kita bicara jamur, bicara kapang itu kan pasti bicara dengan kandungan airnya gitu kan. Nah, kita cari beberapa supplier yang benar-benar bisa memastikan kandungan airnya itu paling sedikit gitu. Rata-rata itu memang setahun gitu. Kalau untuk dengan penyimpanan yang bagus dengan kadar air yang sedikit itu biasanya 1 tahun.
Apalagi kalau misalkan kita packing dengan packing yang tertutup, ya itu nanti kita memastikan tentunya continue terus ya, sampling terus gitu. Jadi tapi intinya di sini kita sudah mau melingkan, memang tadi disampaikan oleh Pak Kintoko bahwasanya diuji itu dilakukan uji coba. gimana Bu? Bisa dilakukan uji coba gitu terlebih dahulu. Dia timbulnya kapang tuh pada bulan keberapa gitu harus diuji dulu itu Pak. Jadi tahu umurnya setelah pemetikan, nah dia ED-nya itu sampai berapa bulan gitu. Nah, susahnya karena kita nggak main di hulu sampai hilir itu kan seperti itu. Kayak supplier pun kan mereka itu nggak mau repot itu. Jadi memang harus kita yang melakukan gitu loh intinya. Kalau Siap. kalau kita yang minta seperti itu, bahkan saya pernah ini minta COE-nya ya, itu mereka nggak urusan ya mau beli serbuk ya silakan, ini serbuknya, COE-nya silakan diadu sendiri gitu loh. Nah memang ini kesulitan kita, oleh karenanya kita perlu berjamaah lah, berjamaah dalam arti ya memang kita sendiri yang nantinya akan menseleksi mana ya mungkin karena jaringan kita belum besar ya. Nanti beda soal ketika memang jaringan kita sudah besar, sudah menasional, mungkin mereka yang balik lebih butuh ke kita, nah baru kita yang menstandarkan itu gitu. Tapi memang saat ini kesulitan kita adalah seperti itu. Uji. Pak Aan. Gimana? Pak Aan, saya sedang proses budidaya jahe, tapi belum banyak memang. Jadi kalau kepentingan tadi seperti yang disampaikan Bu Maratu bisa tuh. Jadi misalnya kapan petik, terus kemudian dikeringkan sampai kadar air berapa, terus kemudian muncul kapangnya kapan misalnya. Kayak gitu-gitu mungkin bisa tuh ya. Ini baru jalan 2 bulan lah. Ya saya ngerti lah bahwa Mr. Oke sama Naturonal mau mengembangkan itu, jadi saya sudah duluan mengembangkan. Besok fotonya saya kirim Pak. Ya, siap. Ya memang kesulitan kita itu ya, karena kita tidak satu mindset. Nah, ini sebenarnya kan kita sedang membuat satu mindset. Ketika yang bermain sudah satu mindset kan, ya tadi ada riset, ada bisnis ya. Tapi ketika kita menemukan yang hanya bisnis oriented, itu di lapangan itu sangat susah kayak gitu loh. Jadi misalnya tadi memang ya benarnya nanamnya kapan, panennya kapan, keluar jamurnya kapan, harusnya kan seperti itu. Cuma secara teknis di lapangan itu sangat susah dilakukan gitu. Nah, kalau kita tidak mau melakukan sendiri ya repot ya. Makanya itu teman-teman di apotek nanti bergerak dalam sisi pelayanan, kemudian kami di manajemen itu menggandeng beberapa peneliti, beberapa dosen yang memang mereka konsen ke situ gitu loh, untuk kita bekerja sama dengan beberapa universitas ya karena kita nggak punya lab sendiri, belum punya lab sendiri ya otomatis harus kita berjamaah ya untuk memastikan bahwasanya memang manajemen kita oke dengan produk yang qualified gitu ya. Ya kembali lagi untuk untuk menciptakan kesehatan dan kemandirian bangsa ya. Mungkin itu yang ya cita-cita luhur kami itu seperti itu. Merdeka. Oke, satu lagi pertanyaan dari Bapak PT Abdul Sahriandi. Di mana kita bisa ketahui apakah tumbuhan obat yang ada di daerah kita masing-masing kadarnya sesuai dengan kebutuhan industri gitu, Pak. Ya harus diteliti. Ya, jadi tahunya kita menggunakan standar dari Farmakopeia Herbal Indonesia ya, FHI, atau Materia Medika Indonesia atau MMI. Itu jadi satu standar. Contoh misalkan kandungan minyak asiri dari kunyit tidak boleh kurang dari 3%, misalkan seperti itu ya. Itu standar itu harus kita pakai karena itu yang diakui oleh semua stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha maupun akademisi pada saat melakukan riset atau penentuan standarisasi. Jadi semua mengacu ke situ Pak. Jadi COE
COA yang dikeluarkan itu mestinya COA yang mengacu pada referensi-referensi standar yang dikeluarkan oleh otoritas, dalam hal ini Badan POM atau Kementerian Kesehatan. Tapi ada juga kita bisa mengembangkan cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan indeks rasa, yaitu analisis menggunakan indeks rasa, yaitu rasa apa? Rasa pahit, rasa asin, rasa masam, pedas, kemudian manis, dan satu lagi apalagi ya, 6 rasa. Itu bisa kita menggunakan indeks rasa. Nanti karena indeks berarti nanti nilainya itu harus distandarisasi dulu, Pak. Seperti itu. Kalau kita mau mengembangkan metode sendiri, dan nampaknya nanti Pojok Herbal kita akan mengembangkan metode sendiri untuk itu yang lebih simpel, tetapi tetap nanti distandarisasi dengan buku referensi atau literasi dari Badan POM. Saya kira itu, Pak. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ada lagi? Silakan kami beri kesempatan. Pak Herlambang tuh ini Pak. Ini masih ada ini Pak dari Kabupaten Tegal itu ya, Zakiyah ya, Pak atau Bu itu. Adakah pendampingan atau di mana bisa mendapatkan pendampingan saat kita masuk ke agrofarma supaya bisa sesuai dengan persyaratan industri? Gimana Mr. Oke, siap menjadi pendamping? Insya Allah Pak, siap. Mr. Oke nanti insya Allah yang akan mengatur hal ini ya, terkait dengan suplai bahan baku. Siap. Ya, jadi intinya itu kita berusaha mengelingkan dari hulu sampai ke hilir. Cuma memang karena SDM kita itu memang terbatas dan kita harus fokus ya, biar maksudnya kita bergerak dari satu yang kecil dulu ya, jangan semua kita ambil nanti malah bubar semua. Nah, untuk sementara kita fokus pada Pojok Herbal Apotik ya. Jadi kita fokus di pelayanan terlebih dahulu dengan produk yang sudah kami siapkan gitu. Di pelayanan kemudian nanti setelah Pojok Herbal ya nanti ada klaster selanjutnya ya, ada yang di klinik, ada yang di puskesmas ya, itu yang mungkin itu klaster dalam tanda kutip bukan garapan kami gitu ya, bukan garapan saya maksudnya. Tapi kalau saya itu di Pojok Herbal Apotik, kemudian nanti setelah ini ya itu ada pelatihan formulasi herbal ya, formulator herbal. Pelatihan formulator herbal yang diperuntukkan untuk teman-teman apoteker yang berada di industri farmasi gitu. Nah, jadi bagaimana sih memformulasikan sebuah produk herbal yang tentunya basicnya adalah basic ilmiah gitu ya. Oke, kemudian nanti setelah itu baru kita nanti ke agronya gitu. Jadi ya ini jangka panjang gitu ya, karena kita jangka panjang jadi tidak bisa instan gitu. Artinya kita masih butuh step by step. Dari pelayanan teman-teman di apotek nanti menciptakan kebutuhan akan produk herbal, kemudian produk herbal itu nanti tercukupi oleh teman-teman di industri gitu ya. Nah, nanti kebutuhan dari teman-teman di industri ini akan dipenuhi oleh teman-teman yang ada di budidaya gitu. Mungkin urutannya seperti itu, dan saya pikir ini adalah langkah panjang bagi kita semua, dan tentunya tidak cukup hanya saya dan Pak Kin, tapi kita membuat sebuah tim yang besar gitu ya, agar nanti tercipta, kalau istilah saya itu tercipta kintoko lainnya gitu ya. Jadi nggak harus Pak Kin terus gitu ya, kasihan. Capek ya, betul. Iya. Mister Oke, jangan lupa klaster terapis. Oh, siapa itu? Insya Allah pekan depan mulai.
Oke, siap. Gih, gih, gih. Baik, mungkin itu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya. Nih, dari Mas Indra, jangan pakai klaster katanya sekarang baru musim COVID itu. Apa Mas susah? Duku aja duku. Oke, dari Pak siapa tadi? Pak Muklis. Pak Muklis apa ya? Herlambang, Iya, Pak Herlambang nih, Pak Pak Herlambang. Muklis. Invest beli tanah sendiri dari sekarang. Belinya itu Pak, calon ibu kota Indonesia yang nggak jadi Pak, itu sekarang murah-murah. Baik, Bapak Ibu semuanya, Sedikit gimana? terkait Pak, silakan, Pak. dengan investasi tanah ya. Jadi begini, kita kalau mau betul-betul all out menguasai bisnis hulu di agrofarma itu harus melihat jenis tanah. Jenis tanah yang akan dibeli itu kan harus, kalau bicara masa perumahan is okay, itu nggak perlu terlalu di ini. Tapi kalau bicara masalah untuk tanaman herbal, dia harus dikategorikan apakah latosol, andosol, atau regosol. Itu artinya tanah yang berpasir, atau tanah liat, atau tanah yang humus, yang hitam. Nah, ini harus ngerti gitu. Kalau misalkan kita ada di daerah ya. Halo? Ya, Ya, silakan, Pak. langsung Pak. Ya, artinya dengan adanya research itu kita bisa menentukan jenis tanah yang pas untuk suatu tumbuhan itu apakah latosol, regosol, atau andosol gitu. Maksud saya itu. Jadi jenis yang berpasir, dominan pasir, dominan liat, atau dominan humus atau tanah hitam itu. Jadi ini yang harus diketahui. Tetapi apapun itu, yang paling penting adalah ketika akan mengambil daerah untuk tempat tumbuh tanaman, itu ambillah yang di atas 600 ke atas. Karena biasanya yang 600 ke atas itu potensi diserang oleh bakteri pembusuk akar atau pembusuk rimpang itu lebih kecil. Itu kebanyakan yang kegagalan panen, terutama tanaman-tanaman yang digunakan adalah jenis rimpangnya atau umbinya atau akarnya, itu adalah karena bakteri pembusuk yang ada di daerah yang tumbuh di bawah 600 meter DPL. Nah, yang seperti ini berarti carinya di daerah gunung ini Pak Muklis, ya daerah-daerah pegunungan gitu. Nanti sambil dibuat villa gitu kan, sambil di situ ada tanaman herbalnya 50 hektar. Nah, seperti itulah. Jadi gitu. Pakin di Sumedang ya, Sumedang. Berapa ketinggiannya, Pak? Kalau Sumedang itu di atas Bandung malah Pak Dokter. Bandung berapa ya? Saya nggak tahu ya, nggak hafal. Tahu Pak, saya Di atas tahunya. 600 kali. Kalau ketinggian itu nanti pakai alat di HP kita itu bisa download kok. GPS itu bisa. GPS itu langsung pakai HP, terus kita berada di situ, ketinggian berapa itu langsung muncul juga itu. Oke, yang jelas untuk agro kita belum kita sekali lagi belum fokus lah intinya. Ya, kita pelan-pelan ke sana karena setelah ini itu tadi Pak Ustadz Farid juga sudah ini ya, saya nggak boleh ngomong klaster, ngomongnya apa ya? Terapis gitu. Terapis. Ya, setelah itu teman-teman di industri ya untuk bagaimana mungkin jangan klaster, gerombolan. Ya, teman-teman di industri bagaimana memformulasi, setelah itu baru agro. Tapi satu pengalaman saya kemarin sama Mas Heri ini bukan tentang obat ya, tapi tentang kacang ya. Jadi kita sempat ke Garuda Food ya, di mana kebutuhan Garuda Food 1 bulan kalau tidak salah itu sekitar 80 ton 80 ton atau berapa ton kacang gitu ya. Nah, itu ternyata hanya disuplai oleh beberapa supplier ya. Nah, sebenarnya mengajak kita untuk
kerjasama untuk menyediakan supplier kacang gitu ya. Nah, nanti bayangan saya kok seperti itu ya. Dan ternyata memang ketika kita mau berinvest dengan katakanlah misalkan membeli banyak dan sebagainya itu kan, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang di atas 600 itu kan biasanya milik negara biasanya. Nah, kita biasanya kalau yang kemarin kita aplikasikan untuk kacang itu kita sistemnya adalah bagi hasil atau sharing profit ya dengan pemilik lahan. Kebetulan kacang itu, yang kacang Garuda ini kebetulan bagusnya justru di tanah yang berpasir, daerah-daerah Purworejo, Cilacap gitu ya. Justru di dataran rendah karena tanahnya lebih apa namanya? Lebih renyah gitu ya. Kacangnya jadi bisa maksimal gitu. Nah, itu hasil riset dari industrinya yang sudah punya datanya bahwa yang paling bagus itu di tanah berpasir. Kalau 1 hektar itu bisa keluar sekian kintal, tapi kalau yang di tanah tinggi justru lebih sedikit gitu. Nah, bayangan kami seperti yang kemarin sudah kita lakukan itu, kita bekerja sama dengan para pemilik lahan. Kita sediakan bibitnya ya. Kalau yang kacang itu kan bibit memang dari industrinya ya. Kita bermain di pupuknya, kemudian nanti si petani itu sudah tinggal nanam dan merawat, nanti apa namanya, setelah panen kita ambil kemudian kita masukkan ke industri. Nah, mungkin nanti kita bisa aplikasikan seperti itu ya. Jadi kalau Pak Muklis yang apa namanya, atau teman-teman yang dalam tanda kutip uangnya itu Soekarno-Hattanya berjejer banyak sih tidak masalah gitu ya. Tapi kan kita memberdayakan masyarakat juga, bagaimana mesejahterakan masyarakat ya. Jadi kita sharing profit sama intinya kita di situ tuh hadir sebagai tenaga ahli gitu ya, bahwa misalkan jahe ini ditanam di daerah sini gitu loh. Nanti kita yang cari petaninya, budidaya, kita kasih bibitnya, mereka mengelola, setelah panen kita ambil, kita jual, kemudian kita bagi hasilnya gitu. Kalau bayangan saya tentang agroindustri tanaman obat itu seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Pak Kin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya hanya menyampaikan 2 closing statement saja ya. Yang pertama adalah research itu harus didorong kepada bisnis, dan bisnis itu harus dilandasi dengan research. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita kuat di research dan kuat di bisnis, insya Allah kita akan kuat di dalam menjaga keberlangsungan dari usaha tersebut. Yang kedua, bahwa suatu bisnis yang bisa berjalan dengan baik itu adalah yang bisa menjadi satu mata rantai antara hulu dan hilir. Itu adalah sangat penting. Sehingga kita bisa benar-benar mengendalikan baik dari sisi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan seterusnya. Itu adalah satu faktor yang menyebabkan sebuah industrialisasi itu tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ada fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu terjadi karena permintaan, demand-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan supply, sehingga harga pasti akan naik. Dan itu kalau terus gonjang-ganjing terus seperti itu dan tidak ada solusinya, maka itu bukan menjadi sesuatu yang nyaman dalam dunia usaha. Saya kira demikian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah spirit kita untuk terus berkarya untuk negeri ini sehingga menjadi bangsa yang maju, yang sehat, yang sejahtera, yang mandiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang tadi disampaikan oleh Bapak Kintoko ya, yang awalnya kita ingin tahu sejarah perjalanan Pak Kin dalam mencari kitab suci herbal sampai ke negeri Cina ya, ternyata
diskusi kita melebar ya sampai ke bisnis agrofarmasi ya. Oke. Satu hal yang ingin kita sampaikan di awal tadi Pak Akin menyampaikan bahwasanya ternyata ke Cina itu merupakan proposal hidupnya Pak Akin ya, mungkin yang sudah ditulis ya. Ya, saya ingat bukunya Jamil Azaini ya, itu tentang Tuhan inilah proposal hidupku ya. Ternyata memang kita menulis 100 keinginan kita apa, ditulis dalam selembar kertas, tempelkan di tembok, dan mana yang sudah kita capai itu yang kemungkinan besar akan kita bisa capai semua gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi nanti untuk sesi-sesi berikutnya. Malam Jumat ditunggu ada sesi khusus ya. Jadi buat teman-teman Pojok Herbal tetap semangat ya. Nanti 26-27 kita mulai pelatihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Stop. Oke. Pak Farid, mulai kapan Pak Farid? Insya Allah pekan depan Pak. Udah ada Pekan konsep depan. teman-teman. Iya Insya Allah. Siap ya Pak. Tolong dibantu Mr. Oke. Saya izin lagi. Ya Pak Kin. Terima kasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Oke. Salam.